underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, program pilah sampah ini sepertinya sudah lama diadakan, namun sampai sekarang sepertinya belum ada perubahan yang signifikan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah sampah itu sebetulnya nggak cuma Indonesia ya. Ya, masalah sampah itu memang kemajuan zaman ini membuat sampah itu produksinya makin hari juga makin banyak. Contohnya ya, dulu kan orang kalau masak di rumah itu ya masak di rumah, tapi sekarang beli, apalagi setelah adanya online pembelian lewat online macam-macam itu semua praktis. Jadi udah nggak mau masak di rumah macam-macam, tinggal pesan aja datang. Habis datang biasanya kiriman itu kan bungkusnya itu kan menjadi sampah. Betul. Selalu dibuat kan. Ya, jadi memang ada ide terutama dari negara-negara maju ya, Jepang atau Amerika ya, Eropa itu memang mereka sudah kurang lebih itu 20 tahun yang lalu ya, itu sudah mulai memilah-milah sampah yang dibuang. Ya, satunya adalah sampah yang bentuk kaca-kaca lah, pokoknya yang sifatnya umum. Terus ada yang satu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa recycle. Ya, plastik macam-macam itu dipisah ya. Terus satu macam lagi adalah organik, yang biasanya organik itu menjadi pupuk ya, misalnya seperti itu ya. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana caranya supaya mengurangi sampah. Jadi barang-barang yang bisa di-recycle itu dikumpulkan jadi satu, terus kemudian diolah kembali. Umumnya itu tuh kan barang-barang plastik. Ya, plastik atau rosokan-rosokan besi itu semua bisa di-recycle ya. Jadi sampah di bumi kita itu bisa hilang karena itu dibuat barang baru lagi. Ya, seperti kalau kita lihat di televisi itu kan ada itu program kampanye gelas minuman atau plastik minuman sekali buang itu kan dikumpulin ya, terus dibikin bahan untuk dipakai sebagai sandal, sebagai tas ya, yang dari plastik. Itu kan memang itu yang bagus ya. Jadi tidak ada penumpukan sampah. Nah, sekarang zaman dulu sebelum ada pemisahan ini kan tukang pulung kan. Pemulung-pemulung tuh yang ngumpulin terus sama dia dipilah-pilah. Yang bisa recycle itu dia jual. Dan begitu. Nah, sekarang kalau itu kan diperlukan berapa pemulung yang tiap hari kerjanya harus misah-misah gitu kan. Ya itu kan juga nggak sehat gitu kan. Maka ada ide dari negara-negara lain itu bahwa setiap manusia, setiap orang kita masyarakat itu kalau mau membuang sampah itu secara otomatis harus bisa membagi sendiri. Ya, kita lihat tuh banyak kotak-kotak sampah yang terdiri dari 3 kotak untuk satu set kan. Tadi itu ada yang recycle, ada yang organik, ada yang umum gitu kan. Nah, sekarang ini kan masyarakat kita itu belum biasa ya. Belum biasa ini mau misah di mana itu masih bingung ya. Jadi ini sosialisasinya kurang. Jadi sepertinya sekarang kita juga lihat bahwa kotak-kotak sampah yang isinya 3 macam itu sudah hilang ya. Sudah mulai rusak, tidak diganti, dan mulai banyak kembali ke hanya 1 kotak saja. Betul. Nah, ini kan artinya kan program ini tidak jalan. Nah, kalau kita melihat model yang seperti sekarang ini sudah hampir 20 tahun itu nggak jalan ya. Kita juga lihat malah yang di dalamnya recycle malah diisi nggak karuan. Ya, jadi campur aduk nggak karuan tuh, nggak ngerti mana yang harusnya begitu. Nah, maka memang perlu dipikirkan cara-cara baru. Cara-cara seperti apa itu, Om Bob? Nah, kalau kita kemarin tahu dari Korea ya, Korea itu kan juga sampahnya pasti banyak dah. Ya. Tetapi kalau kita jalan-jalan di Korea itu mau buang sampah itu angel, susah. Ya, karena nggak ada tempat sampah. Di Jepang juga begitu ya, negara-negara mereka yang sadar
kesehatan, sadar kebersihan tuh tidak ada lagi kotak sampah. Jadi kalau kita jalan-jalan kita akan membuang sampah, itu you kantongin dulu, simpen dulu, nanti sampai rumah baru dibuang. Ya. Dan istimewanya sekarang di Korea itu jadwal pengambilan sampah. Sekarang ini kan semua sampah ditumpuk. Terus petugas sampah dari Pemda ngambil, ditumpuk di tempat pembuangan sampah kan, yang sampai jadi gunung-gunung itu kan. Dan kemarin kebakaran kan, musim kemarau, sampahnya. Nah ini sekarang kalau di tempat Korea itu, Korea Selatan itu udah sistemnya ganti lagi. Jadi petugas sampah itu datang ke rumah ngambil sampahmu itu secara giliran. Artinya hari pertama yang diambil adalah sampah plastik. Jadi semua rumah-rumah itu pada hari Senin menyiapkan sampah-sampah plastik yang untuk recycle itu untuk diambil sama petugas. Hari kedua jadwalnya adalah yang organis, ya, daun-daun, ya, atau sampah-sampah kayu yang pokoknya yang organik lah gitu, ya, itu diambil. Ya, sampah umum, itu hari berikutnya. Ya, jadi ngaturnya sampah itu juga pemilik rumah itu tidak semua bruk. Ini kalau semua bruk kan harus ada pemulung yang misah-misah. Nah ini enggak. Jadi pokoknya hari Senin adalah plastik, hari kedua adalah organik, hari ketiga umum dan besi misalnya begitu kan. Termasuk sampah elektronik kan. Itu sekarang kan banyak monitor komputer, CPU komputer sudah nggak dipakai, ketinggalan zaman, keyboard itu juga termasuk sampah elektronik. Ya, tinggal ada jadwalnya diambil kapan, sehingga pemerintah di dalam mengatur pemanfaatan sampah-sampah ini juga lebih mudah. Nah, kita pikir ini perlu dipikirkan ya, agar supaya Indonesia menangani sampahnya itu bisa bagus. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.